termasuk kepada calon alumni maupun kepada kita. Jadi kita juga jangan selalu menyalahkan skema yang nggak benar lah, mencolakkan. Situ fungsi organisasi yang ada di depan skema itu untuk berperan ikut membina kader, calon-calon kader kita. Masuklah ke situ, lakukan pertemuan dengan para anak-anak skema itu, lakukan pembinaan. Fungsi-fungsi kita di situ, walaupun dia belum alumni, sehingga kita dapat kader yang baik. Karena bagaimanapun secara organisasi udah disebutkan lulus jadi IKA, nggak perlu daftar, nggak perlu ngapa-ngapain. Berarti kan dia mau baik mau enggak tetap IKA. Kita mulai dari sekarang, kita bikin dia baik. Masuk kita lebih dalam ke skema itu, kita ikut di situ membinanya. Saya senang dengan Pemda Sulawesi Selatan yang secara rutin melakukan pertemuan dengan alumni SMK Makassar. Saya harap Pemda Kalimantan Timur ini juga melakukan pengkaderan yang baik terhadap alumni kita di sini. Ingat, 80 calon IKA tiap tahun ada di sini. Itu yang mau kita sampaikan. Jadi gak banyak yang bisa kami sampaikan. Kami hanya menginformasikannya bahwa dulu organisasi kita ini dibikin sebagai yang dibina oleh alumnus lain. Kita dianggap sebagai anak tiri, dikandung, dibina, diasuh. Itu dulu. Tapi melihat perkembangannya sekarang, dalam analisa kami, kita bukan dianggap saingan, bukan. Tapi kita udah diposisikan bukan orang yang mau diasuh. Kita udah dianggap sebagai orang yang sendiri, bukan pun dianggap saingan. Tapi kita udah dianggap sebagai tonggak yang sendiri di luar dari pembinaan mereka. Jadi teman-teman juga harus meningkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapabilitasnya seperti kata Pak Omar tadi. Jadi kita lagi tidak, kalau dulu kita sama IPB sangat dekat, kita dibina selalu sama karena banyak dulu dosen-dosen kita dari IPB. Sekarang IPB mana kita itu di luar kita nggak bina, makanya kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Kita harus memperkuat diri kita sendiri dan membesarkan diri kita sendiri. Di mana inti membesarkan diri sendiri? Di dalam kita sama-sama bekerja sama kita sendiri. Ini yang kami titipkan kepada Pemda. Nanti Ketua Umum akan memberikan arahan yang lebih detailnya. Itu yang bisa kami sampaikan tentang kondisi organisasi ini, dan kita memaknainya masing-masing agar benar. Dan ingat, walaupun PP atau Pemda itu akan ada titipan-titipan dari pusat yang tidak mungkin diketahui oleh semua orang. Dan itu memang pergerakannya namanya organisasi. Yang mungkin itu kami berkoneksinya nanti sama kedua Pemda. Tapi bahwa kami tetap merupakan sesuatu itu akan tetap kami usahakan. Dan percayakan sekarang organisasi kita ini kepada ketua yang baru, tolong didukung ketua yang baru sama perangkatnya, dan kita upayakan ini menjadi lebih baik. Demikian, silakan Kak Ketum, mohon arahan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak adik yang saya banggakan. Kalau saya bilang kakak, rasanya nggak ada di sini. Cuman Kak Amin sama Kak Eko. Tapi kalau saya bilang adik juga tersinggung, memang saya adiknya. Jadi Kak Amin yang terhormat, Kak Eko yang terhormat, serta adik-adik, selamat malam. Selamat, pertama saya ucapkan selamat juga kepada ketua terpilih D. Iwan yang telah terpilih tadi. Kalau saya siasati, bukan masalah kalah dan menang sesungguhnya. Ini kan hanya membawa gerbong. Dan alhamdulillah D. Iwan telah terpilih untuk menjadi masinis. Tadi sudah diuraikan lebih panjang lebar oleh Desekjen, Deblur panggilan kerennya,
aslinya adalah Rudi. Tadinya saya nggak mau tampil Kak Eko, cuman Dek Bro bilang akan aja ngadem-ngademin. Emang tadi panas Dek Bro? Enggak sih. Tapi saya lebih senang tadi ada riak dari saat pemilihan, sebelumnya ada riak-riak, itu saya senang. Karena dengan adanya riak kita akan tahu belum. Dengan kita memberi, kita akan tahu bahwa itu ikhlas dan tidak. Walaupun masalah ikhlas dan tidak itu bukan urusan kita. Kalau bagi saya pribadi, saya kasih aja kalau ngasih. Mau ikhlas mau enggak urusan belakang, yang penting saya ngasih. Nah, apa yang saya omongan nanti Deblur, saya bilang saya ke depan ngadem-ngademin aja. Emang tadi panas ya ini. Soalnya dari segi organisasi, makanya saya tidak salah pilih saya ngambil sekjen Deblur itu karena menguasai seluruhnya tentang organisasi, tentang jenjang karir. Beberapa kali seminar, misalnya ada UGM, dari UGM, dari IPB, dari Kakar, itu pasti undang kita dari IKSKMA. Nah, kalau saya tampil di depan para profesor, saya juga nggak bodoh-bodoh amat, sekalipun bukan sarjana, bukan profesor. Saya kan tinggal menyerahkan doktor. Kita juga udah dokter udah 6. Cuman mereka bilang kalau sama-sama jalan, sama apa, ada dari mana? Saya SKMA. Itu ya merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Padahal dia udah dokter, tapi tetap mengakunya bahwa dia SKMA. Itu salah satu kebanggaan bagi saya. Kita udah punya dokter 6, tapi jenjang karir masih begitu aja. Saya menyetir kalimat Pak Bambang tadi, cepat ataupun lambat masalah karir, Allah itu udah menakdirkan jalan terbaik. Jadi kalimat-kalimat itu selalu terngiang di saya. Yang buktinya yang cepat juga mati katanya tadi. Nah, dari hal-hal itu kita harus meyakini untuk hal itu, bahwa cepat lambat pasti kita dapat sesuatu yang terbaik. Kalau segi organisasi panjang lebar tadi sudah disampaikan dengan datanya oleh Deblur. Mungkin jenjang karir kita ke depan seperti apa, yang 15 tahun ke depan juga seperti apa, insya Allah kita usaha. Saya juga tidak tinggal diam sebetulnya. Setiap ada pergerakan 2 bulan atau sebulan sebelumnya ada promosi yang seperti itu, saya udah pasti store data ke beliau dengan Dek Budi, mana yang pantas untuk promosi, mana yang tidak. Yang penting saya sudah berusaha, masalah itu jadi dan tidak itu bukan urusan kita, tapi dari PP sudah berusaha sampai sejauh itu. Kalau nggak salah bukunya sebal ini ya deh, kita serahkan Pak ini yang layak untuk promosi, Pak ini tidak. Tapi orang nggak tahu, ya biarin aja. Itu juga tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Kalaupun ada yang nanya apa sih kerjanya PP, ya mereka juga menanyakan begitu karena saya memaklumi tidak tahu gerakan PP itu seperti apa pengurus besar. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan Dek Irwan tidak salah memilih untuk bendahara. Bendahara siapa tadi Dek? Didit ya? Amin. Kalau organisasi tanpa dana itu rasanya hal yang tidak mungkin untuk ukuran sekarang. Kalau organisasi tanpa dana juga rada-rada macet. Ini kan terkait dengan SKMA itu ada ininya iuran. Benar di situ iuran. Nah, dengan adanya bendahara yang saya bilang jangan salah pilih itu, jangan sampai begini maksud saya. Ketika bendahara itu hanya mencatat dari si Anu sekian, dari Pengcap Anu sekian, keluar untuk Anu sekian. Nah, hal itu si Pika anak saya yang kelas 6 SD itu bisa melakukan hal itu. Ayah, ini catatan uang ayah hari ini keluar segini, kemarin ngasih ke dedek segini. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Bendahara tuh mesti agak sedikit jadi mirip-mirip debt collector lah, agak masang muka-muka agak serem dikit apa. Nah, itu kan
itu akan berdampak bagus itu. Dari iuran, dari apa, ada keterkaitannya dengan masalah ikhlas. Aku mah nggak ikhlas. Nah, kalau orang sudah kita tagih dengan cara menggerutu, nggak apa-apa, tagih aja terus deh. Sampai dia ikhlas tuh nggak akan ada ikhlas manusia ini. Yang ikhlas, yang nilai ikhlas juga orang. Tapi setelah dia sering dengan terpaksa, lama-lama dia sering, dia akan merasa dirinya juga memiliki. Kalau organisasi ini dibiayai hanya beberapa orang, sebetulnya bisa sampai berapa ratus juta, sebetulnya bisa kita kolektif seperti itu. Tapi rasa memiliki yang saya anggap perlu. Kalau kita mengeluarkan uang iuran dengan cara sekian, dia akan merasa memiliki. Aduh, saya iuran nih, berarti saya tuh punya organisasi. Di situ letaknya iuran. Makanya untuk bendahara ke depan sedikit agak serem, tapi baik-baiknya banyak. Gitu. Saya kira yang panjang lebar dari saya rasanya cukup sekian. Kalau masalah ngademin tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada riakan, pasti tidak tahu gelombang. Kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu, kita akan tidak tahu arti ikhlas itu. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih banyak untuk panitia yang sudah bekerja keras sehingga terlaksana dengan baik. Begitupun saya punya kebanggaan tersendiri. Sebelumnya Pak BS itu ada acara tanggal 3 dan 9. Saya bilang ke beliau, Pak, alangkah lebih baiknya kalau tanggal 9. Karena kalau Bapak datang ke Kaltim pas Musda, itu bagi teman-teman di Kaltim itu suatu kebanggaan. Bapak bilang, oke, alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.